Kenapa gereja? Ada masalah? Enggak, dulu tuh waktu ibuku hamil aku, gerejanya tuh di salah satu ruko ini. Oh iya, dulu juga gitu kok. Aku waktu SD di sini. Iya, gerejanya di sini dulu. Mas. Iya, dulu juga kita waktu zaman aku masih SD, kita sekolah minggu tuh di sini. Di sini. Iya, jadi karena umatnya masih belum banyak, kita bisa jam 11 di atas. Nggak panas banget tuh. Jam 11 kan panas. Panas sih. Panas kata Terus ibu. waktu panas gedung banget. gerejanya juga udah jadi, kita sekolah minggunya kan di sini. Jadi pas mau berkat anak, kita dijemput pakai mobil. Nanti mobilnya nganterin ke gereja. Effort banget ya. Iya, jadi cuma buat berkat anak doang. Habis itu kita nggak bisa. Gitu. Tapi udah lama banget sih, itu udah berapa tahun ya zaman aku SD. Udah lama banget berarti ya. Aku aja masih di perut ibu. Iya sih. Yaudah yuk lanjut jalan lagi. Ayo. Gereja Hati Kudus Yesus Paroki Jonggol sebagai perhimpunan umat berimankan Katolik berawal dari kedatangan guru dari daerah istimewa Yogyakarta ke Tanah Pasundan. Dan serta tak lepas dari karya pastoral seorang imam Fransiskan asal Belanda, Pater Gefraternus Roys OFM, yang mengemban tugas sebagai pastor kepala paroki Keluarga Kudus Cibinong. Beliau yang mendengar dan memantau kedatangan rombongan sekitar 5.000 lulusan SPG dan SGO dari DIY yang akan ditempatkan di SD Inpres seluruh Provinsi Jawa Barat, termasuk Kecamatan Jonggol dan sekitarnya di Kabupaten Bogor pada tanggal 1 sampai 2 Mei tahun 1977. Maka dalam tempo 2 minggu setelah kedatangan rombongan guru ini, Pastor Royce segera mendata dengan berkeliling dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari guru beragama Katolik dan ditemukan 19 orang. 7 diantaranya dari Kecamatan Jonggol, yang diantaranya adalah Bapak Yohanes Sukadi dan Bapak Victorianus Murdiono. Setelah berhasil mengumpulkan mereka, maka dibentuklah wilayah Santo Yudas Tadius yang bernaung di bawah Stasi Simon Citerup Paroki Keluarga Kudus Cibinong, dan mulai diadakanlah perayaan Ekaristi untuk pertama kalinya pada tanggal 22 Mei 1977 di tempat kediaman Bapak Naaman Cian, seorang penatua dari agama Kristen Protestan di Jonggol. Selanjutnya setiap bulannya diadakan misa di minggu keempat dimulai pukul 11 dipimpin Pastor Royce, Pastor Benediktus Sujarwo PR, dan Pastor S. Suparman PR secara bergantian. Misa di tempat ini dengan jumlah umat sebanyak 65 dari 11 kepala keluarga berlangsung hingga 1 Mei 1984. Untuk pertama kalinya dalam periode awal ini, Bapak Yohanes Sukadi sebagai ketua wilayah memberikan pelajaran agama selama 1 tahun penuh bagi katekomen sejumlah 10 orang dari 3 keluarga yang kemudian dibaptis oleh Pastor Yosef Dias Viera SVD. Karena sebelumnya saya ke Jonggol itu kami tugas di Yayasan Prayoga Padang, ditugaskan sebagai guru umum di Kepulauan Mentawai, dan di sana saya mendapatkan SK dari Bimas Katolik untuk memberi penerangan agama Katolik kepada orang-orang Kepulauan Mentawai yang masih minim pengetahuan tentang agama Katolik. Untuk itu, karena di Jonggol ini ada yang berminat untuk mempelajari agama Katolik, sebelumnya kami tawarkan kepada teman-teman, Bapak, Ibu guru, tidak ada yang sanggup, makanya saya tangani sendiri sebagai orang yang beriman kepada Kristus, memberikan contoh yang terbaik untuk umat, untuk memperdalam imannya. Saya beri pelajaran pelan-pelan setiap hari Minggu selama 1 tahun. Melihat perkembangan umat yang cukup meningkat, maka pada tanggal 22 Mei 1982, wilayah Yudas Tadius ini ditingkatkan menjadi stasi Santo Arnoldus Jonggol dengan dibentuk lingkungan Santo Andreas dengan wilayah Santo Yohanes. Namun tak lama kemudian,
umat Cilengsi memisahkan diri yang kelak pada tahun 1988 akan menjadi stasi Yohanes Bergmans yang merupakan cikal bakal paroki Maria Bunda Segala Bangsa. Dan umat yang tadinya berjumlah 35 kepala keluarga dengan 104 umat menjadi hanya 15 kepala keluarga dengan 55 umat. Mulai tanggal 8 Mei 1984 hingga 24 Januari 1994, misa dilakukan di rumah-rumah secara bergiliran, dipimpin oleh Pastor Yosef Dias Viara SVD, Pastor Frans Lori, Pastor Yohanes Hardono PR, dan Pastor A. Broto Wiratmo PR secara bergantian. Tanggal 1 Mei 1985, Pastor Dias Viara membelikan tanah seluas 1.220 meter persegi di Kampung Rawa Makmur, Desa Singajaya untuk rencana pembangunan gereja. Pada akhir periode ini, umat semakin meningkat, hingga berjumlah 342 jiwa dengan 102 kepala keluarga. Hal ini dipengaruhi oleh pengembangan perumahan Citra Indah yang akhirnya terbentuk lingkungan Santo Yohanes Pembaptis untuk warga Citra Indah. Setelah periode pertama misa di Gereja Kristen Pasundan, kemudian periode kedua di rumah-rumah umat, maka periode selanjutnya, yaitu periode ketiga, tanggal 1 Februari 1994 hingga 24 April 2005, misa dilakukan di lantai tingkat 2 Ruko Menteng Citra Indah pada minggu kedua dan keempat. Umat bergantian dengan gereja Kristen menggunakan ruko ini dan mendapat jatah misa pukul 11 pagi. Pada saat itu, kami bertemu dengan salah seorang umat juga sebagai karyawan di kantor pemasaran, bertemu di sebuah market, yaitu Pak Yohanes. Dia langsung menanyakan, "Bapak, maaf, agama apa?" Ya, kami bilang Katolik. Akhirnya mungkin disitulah Tuhan mempertemukan kami seiman ini untuk sedikit berbicara atau sedikit berkomunikasi. Ya, melihat lambat launnya dengan perkembangan umat, sehingga kita dan Pak Karyo itu mencoba untuk supaya dibuatkan dua lingkungan. Jadi satu lingkungan ada di Citra Indah, satu lingkungan ada di luar Citra Indah, itu di Jonggol. Sehingga terbentuklah lingkungan Citra Indah. Ya, pada saat itu kita satu lingkungan Citra Indah yang diketuai oleh Pak Yohanes. Misa dipersembahkan secara bergiliran oleh Pastor Frans Lori, Pastor Yohanes Hardono PR, Pastor Christophorus Lamensani PR, Pastor Paulus Hardono PR, Pastor Markus Lukas PR, dan Pastor Agustinus Adi Indiantono PR. Ada satu kejadian pada waktu misa di Ruko Bukit Menteng, Monsinyur Mikael Angkur yang mengadakan misa. Pada saat itu umat sudah terkumpul untuk perayaan Ekaristi. Ternyata setelah acara Ekaristi dimulai, Monsinyur menanyakan piala untuk komuni. Ternyata tidak ada. Nah, di situ umat menunggu sekitar 1,5 jam. Akhirnya koster itu menuju ke gereja Paroki Cipinong untuk mengambil piala. Jadi kita menunggu di situ. Monsinyur bercerita tentang gereja-gereja yang akan dibangun di Keuskupan Bogor. Di antaranya ya gereja kita sekarang ini yang sudah berdiri Hati Kudus Yesus. Dan gereja Hati Kudus Yesus itu yang memberi nama sendiri adalah Monsinyur Mikael Angkur. Mulai dari sini, uskup mendorong umat agar mulai memikirkan untuk membangun gedung gereja. Sehingga pada pertengahan 2006, terbentuklah Dewan Panitia Pembangunan Gereja atau PPG, yang selanjutnya bekerja melakukan segala hal berkenaan dengan rencana pembangunan gereja di lahan Fasos dalam perumahan Citra Indah. Periode selanjutnya, 1 Mei 2005 hingga 22 Januari 2007, misa berpindah ke rumah Bapak Benediktus Beni di klaster Bukit Menteng Citra Indah.
Selama di rumah yang biasa disebut sebagai kapal ini, umat semakin bertambah dengan hadirnya Perum Angkatan Laut Sukamana. Lalu, dibentuklah lingkungan Santo Agustinus dan umat seluruhan berjumlah 418 orang atau 102 kepala keluarga. Umat dilayani oleh Pastor Michael Suarsono PR, Pastor Antonius Dwi Haryanto PR, Pastor Ignatius Basembum, dan Pastor Robertus Eeng Gunawan. Pada periode ini, sakramen Ekaristi perkawinan yang pertama kalinya di Jonggol diberikan oleh Pastor Antonius Dwi Haryanto pada tanggal 14 Agustus 2006. Dalam periode selanjutnya, yaitu setelah IMB diterbitkan, 11 Februari 2007 hingga 9 Februari 2009 adalah di mana misa dilakukan di lokasi rencana gedung gereja terbangun. Karena umat tidak diperbolehkan lagi bermisa di rumah, maka hampir setahun umat secara bergotong royong mendirikan tenda darurat di halaman depan lokasi rencana gereja terbangun untuk bermisa di dalam tenda tersebut. Pada awal 2008, setelah gedung mulai terbentuk dan beratap, umat bermisa di gedung setengah jadi tersebut. Misa dilayani diantaranya oleh Pastor Yosef Harjono PR. Pada tanggal 9 Februari tahun 2009, gedung gereja yang sudah mencapai balkon harus dirobohkan. Sebelum dilakukan perobohan ini, terjadi tawar-menawar. Bapak Yones Sukadi meminta agar jangan dirobohkan dulu, karena umat akan mengambil barang-barang gereja, termasuk salib besar dan material bangunan yang bisa digunakan kembali. Maka, baru setelah 3 hari setelah rencana pembongkaran awal, gedung gereja dirobohkan menggunakan alat berat bulldozer. Peristiwa memilukan yang tidak dapat dihindari dan masih teringat sangat kuat bagi umat yang menyaksikan langsung keseluruhan proses peristiwa ini. Saat kehidupan kita itu kadang-kadang mengalami kepahitan, kadang-kadang mengalami kesedihan. Seperti yang saya alami waktu gereja mau dirobohin itu. Nancap beko saya langsung berteriak, Tuhan, inikah yang Engkau berikan pada kami? Persis pada saat gedung sudah rata dengan tanah dan pecahnya tangisan umat yang begitu memilukan, membuat Muspika, Kapolsek, dan Ramil, Depak dan MUI, Satpol PP dan Camat yang meninjau lokasi memberi semangat. Bahkan Camat Bapak Dr. Andes Asep Mulyana sempat berujar akan turun dari Camat bila dalam waktu 9 bulan IMB tidak bisa terbit. Uskup Emeritus Kosmas Angkur yang sejak semula sudah sering terjun langsung ke stasi ini untuk mendorong umat dan membantu mencarikan donatur, menyemangati umat dengan berkata, peristiwa ini adalah rahmat yang terselubung. Dan yang lebih penting, bangunan gereja fisik boleh hancur, tapi iman jangan. Setelah perobohan ini, umat melakukan ibadah di bedeng sederhana berdinding gedek atau anyaman bambu, berubin konblok dan beratap seng yang dibuatkan oleh pihak pengembang Ciputra. Masa ini dimulai periode ke-6 yang dimulai tepatnya 8 Mei tahun 2009. Bedeng yang awalnya hanya kecil saja, dalam perkembangannya umat memperluas sedikit demi sedikit, mengganti dinding, ubin, dan atap. Pada periode ini, sekitar sepanjang 10 tahunan, perkembangan dan perjalanan umat sangat dinamis. Jumlah umat bertambah tahun demi tahun, baik dari pindahan maupun dari baptisan dewasa baru. Serta agar lebih menjangkau umat, lingkungan semakin diperbanyak dan dimekarkan. Dimulainya misa setiap minggunya, banyak kegiatan-kegiatan non-liturgi juga digiatkan. Kegiatan atau gerakan sosial kemasyarakatan, juga lintas agama yang marak, keaktifan di paroki induk MBSB, dekanat dan keuskupan, komunitas umat, dan kelompok-kelompok doa pun kian berkembang. Para gembala yang memimpin umat adalah Pastor Yosef Harjono, Pastor Yohanes Maria Ridwan Amo PR, Pastor Marcelinus Wahyu Dwi Harjanto PR, Pastor Alexandra Adioga PR, Pastor Heribertus Susanto PR, Pastor Yosef Sirilius Natet PR, Pastor Albertus Simbol Gaib Pratolo PR, dan Pastor Yohanes Suradi PR. Pada 1 Oktober 2012 hingga 1 Oktober 2015, Romo Yohanes Suradi PR menetap di rumah Bapak Everett Kelapong di Bukit Menteng A5 nomor 40 yang dijadikan pasturan. Pada 2 Oktober 2016 hingga 10 Januari 2020,
Pasturan berpindah ke rumah Bapak Hengki Susanto di klaster dan blok yang sama, nomor 9. Bicara tentang Gereja Paroki Hati Kudus Yesus Jonggol, sekurang-kurangnya ada 2 hal. Yang pertama, bahwa gereja itu dibangun setelah sebelumnya itu gereja dihancurkan. Mungkin ini menjadi gereja pertama di Keuskupan Bogor yang didapatkan IMB-nya berdasarkan PBM, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Yang kedua, menarik untuk melihat bahwa mengapa gereja itu dinamakan Gereja Hati Kudus Yesus. Nah, Hati Kudus Yesus itu diambil dari mungkin kesedihan dari Monsinyur Mikhael Kosmas Angkur pada saat itu ketika melihat gereja yang sudah hampir jadi itu dihancurkan. Nah, pada saat itu Monsinyur Mikhael mengatakan, apakah mungkin Hati Kudus Yesus lahir di Jonggol ini? Barangkali saat itu karena harinya hari Jumat atau juga Jumat pertama yang memang umat Katolik memiliki devosi kepada Hati Kudus Yesus, dan pertanyaan itu akhirnya menjadi tanggapan bagi kami saat itu di Jonggol untuk berikan nama kepada gereja itu adalah Gereja Hati Kudus Yesus Jonggol. Pada tanggal 31 Desember tahun 2016, IMB gereja terbit dan mulai dilakukan peletakan batu pertama pembangunan oleh Monsinyur Paskalis Bruno Syukur OFM, dan PPG bersama umat mulai bergiat dalam pencarian dana dengan tur atau safari penggalangan dana ke gereja-gereja di Keuskupan Bogor, juga di wilayah KAJ. Umat pun melaksanakan komitmen pembiayaan yang dibayarkan secara berkala. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Maka pada tanggal 13 dan 14 Juli 2019, Gedung Gereja Hati Kudus Yesus dan Paroki Jonggol diresmikan oleh Uskup Monsinyur Paskalis Bruno Syukur OFM dengan jumlah kepala keluarga pada saat itu sebanyak 448. Dengan Romo Suradi sebagai pastor paroki, didampingi Romo Albertus Simbol Grai Pratolo, mulai 1 Januari 2021, umat dipimpin oleh pastor paroki RD Dominikus Savio Tukio dan didampingi Vikaris RD Paulus Pera Arif Sugandi. Tapi sekarang saya bilang, oh itu rencanamu Tuhan bagi kami umat-umatmu di Jonggol. Terima kasih Tuhan. Setiap saya masuk gereja, saya memandang, Tuhan terima kasih, inilah rencanamu bagi kami. Gereja bagai bahtera di hati